Ketika aku hidangkan makanan seperti ini kepada beliau, beliau menangis sampai beliau pingsan pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang luar biasa bisa kita ambil hikmah terkhusus pada bulan Ramadan ini. Suatu ketika Imam Malik rahimahullah dihidangkan oleh murid-murid beliau hidangan yang luar biasa, makanan, minuman, dan semuanya cukup, dan hidangan yang begitu lezat pada saat itu. Tapi ketika Imam Malik dihidangkan dengan makanan yang subhanallah enaknya dan luar biasa, sanjungan antara murid kepada gurunya, tapi ternyata Imam Malik malah menangis menengok hidangan tersebut. Menangis terseduh-seduh, bahkan air mata beliau membasahi sampai ke jenggot beliau. Sehingga murid-murid Imam Malik pada saat itu bingung dan bertanya di dalam diri mereka, apa yang terjadi? Apakah kita sudah menyinggung perasaan guru kita? Atau mungkin hidangan ini tidak berkenan di hati guru kita? Lalu ada di antara mereka yang bertanya kepada Imam Malik, wahai guru kami, apakah yang kami lakukan kepada engkau ini telah membuat engkau tersinggung? Atau mungkin hidangan ini tidak berkenan di hati engkau? Mohon maafkan apa yang telah kami lakukan, wahai guru kami. Imam Malik bahkan mengatakan, wahai murid-muridku, kalian adalah murid terbaikku. Apa yang kalian hidangkan ini sangat luar biasa. Tapi kejadian ini, bagaimana kalian menghidangkan ini kepadaku? Aku pernah melakukan hal yang sama, menghidangkan makanan kepada guruku dulu, yaitu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Ja'far Shadiq. Ketika aku hidangkan makanan seperti ini kepada beliau, beliau menangis sampai beliau pingsan pada saat itu. Dan aku bertanya kepada guruku itu, kata Imam Malik, menuturkan kepada murid-muridnya, apa yang membuat engkau menangis, wahai guru? Lantas Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ketahuilah wahai muridku, aku dikisahkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa. Kebanyakan Nabi berbuka puasa hanya dengan kurma, bahkan 3 butir kurma. Bahkan tidak jarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan 1 biji kurma saja. Dan 1 biji itu beliau ambil separuhnya dan beliau berikan separuhnya kepada istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi setelah mereka memakan kurma itu, walaupun separuh-separuh, tampak di wajah Rasulullah kesyukuran yang begitu luar biasa, sangat luar biasa. Tampak dari wajah Nabi bagaimana Nabi bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Sangat berbeda dengan kita. Hidangan yang banyak, hidangan yang mewah, semuanya ada, tapi belum memunculkan di dalam perasaan dan hati kita perasaan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ketika kita memberikan orang lain sesuatu atau menu atau makanan untuk mereka berbuka puasa, Rasulullah katakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada muslimin dan muslimat lainnya sesuatu untuk berbuka puasa bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, orang yang diberikannya tadi, bagaimana dia pahala puasanya, maka dia akan mendapatkan pahala itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Mari kita bersedekah, mari kita berbagi,
Bukankah Ramadan ini salah satu hikmah terbesarnya adalah mengajarkan kita dalam berbagi? Rasulullah SAW juga mengatakan, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sedekah itu adalah sesuatu yang bisa menghabiskan seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana air memadamkan api, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau seandainya ada seseorang yang meneliti, coba tengok diri kita ini. Di dalam jasad kita ini terdapat ruh dan terdapat jasmani kita. Sesungguhnya jasad kita ini, kita diciptakan dari tanah. Dan nutrisi dan kita ini memenuhi kebutuhan tubuh kita rata-rata semuanya dari tanah. Kita makan dengan nasi, beras dari tanah, tumbuhnya dari tanah. Buah-buahan yang kita makan, tumbuhnya dari tanah. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita rata-rata semuanya ditumbuhkan oleh tanah. Allah menumbuhkan melalui tanah. Tetapi ingat, di dalam sini ada ruh kita. Ruh kita tidak butuh nasi. Dan ruh kita tidak butuh dengan buah-buahan, tapi dia butuh dengan apa? Dia butuh dengan siraman-siraman rohani. Bacaan Quran, bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang akan menjadikan ruh kita sehat, kaum muslimin. Ketika seseorang mempunyai 5 buah makanan, dia mempunyai 5 buah mangga, diberikan 1 buah mangga kepada orang lain, maka Allah akan membalas 1 buah mangga itu langsung datang dari Allah, cinta yang Allah turunkan ke dalam diri kita. Seluruh mangga ini kita cintai, kaum muslimin. Tapi ketika ada seseorang bisa memberikan seluruh mangga itu kepada orang lain, maka dia memberikan cintanya kepada sesama. Dia membagi cintanya kepada sesama muslim. Maka pada saat itu cinta yang diberikan kepada orang lain, Allah akan turunkan cinta langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Itulah kita perhatikan bagaimana orang-orang yang bersedekah, rajin bersedekah, rajin memberi, tampak selalu ada kebahagiaan di setiap kala dia memberi. Kaum muslimin, bukankah Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna keimanan seseorang, ketakwaan seseorang sampai dia mau memberikan apa yang paling dicintai dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.